Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah perpajakan ya, dengan saya Khairina Nurizati dari STIE Bank BPD Jateng. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan pajak yang satu ini karena dalam kegiatan kita sehari-hari kita sering menemui pajak ini, sering juga kita membayar pajak ini misalnya dalam kita konsumsi atau pembelian barang-barang atau jasa yang kita nikmati dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja yang akan kita pelajari dalam kuliah kali ini tentang PPN? Kita akan pelajari tentang apa itu PPN, hakikatnya seperti apa, kemudian sifat dari pemungutan PPN, kemudian tipe, prinsip, dan juga objek dari pemungutan PPN, kemudian apa itu yang dimaksud dengan barang kena pajak dan jasa kena pajak, kemudian perhitungan dari PPN mengenai dasar pengenaan pajak dan juga tarifnya, kemudian kapan saat terutang, bagaimana pembayaran dan juga tempat terutangnya PPN. Nah, kemudian kita split nanti menjadi 2 part video. Yang part kedua kita akan belajar tentang pengukuhan pengusaha kena pajak dan faktur pajak, juga sistem kredit PPN atau PPN masukan dan PPN keluaran. Oke. Pajak pertambahan nilai ya. Pajak pertambahan nilai itu definisinya adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Kenapa disebut pertambahan nilai? Karena dengan kita mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa tersebut, fungsi atau nilai dari kebermanfaatan barang dan jasa tersebut akan bertambah dibanding jika barang atau jasa tersebut tidak dikonsumsi. Kemudian hakikat dari PPN ini sesuai dengan definisi tadi, yaitu kegiatan konsumsi di dalam daerah pabean atas barang atau jasa yang terutang pajak, maka akan dikenai pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian sifat dari pemungutan PPN. Yang pertama, dikenakan atas konsumsi. Artinya, objek dari pengenaan PPN adalah konsumsi di dalam daerah pabean. Kemudian sifat berikutnya yaitu objektif, di mana PPN ini melekat pada objek yang dikenai pajak, jadi bukan pada subjek atau orangnya. Kemudian sifat selanjutnya adalah tidak langsung, di mana PPN ini secara real dapat dialihkan sehingga terdapat pihak penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan juga pemikul beban pajak. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak bila terhadap dia ada faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Kemudian penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya itu memikul beban pajak. Kemudian pemikul beban pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus memikul beban pajak. Kemudian sifat selanjutnya adalah multi-stage. Artinya PPN ini dikenakan di setiap rantai produksi. Jadi mulai dari penjualan dari produsen ke distributor, kemudian dari distributor ke toko, kemudian toko retail, kemudian dari toko retail ke konsumen akhir. Jadi bertahap di setiap rantai produksi. Kemudian sifat selanjutnya adalah metode kredit, di mana dikenal adanya PPN keluaran dan PPN masukan yang didukung adanya faktur pajak. Kemudian sifatnya netral yang tidak mempengaruhi pola konsumsi dari wajib pajak. Dan kemudian menghindari pajak berganda, di mana pajak atas konsumsi tidak akan dikenakan 2 kali. Selanjutnya tipe pemungutan. Tipe pemungutan PPN ada 3, yaitu consumption type, net income type, dan gross product type. Consumption type di mana di Indonesia itu diterapkan yang consumption type ya, atau tipe konsumsi ini diterapkan di Indonesia.
dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia ini termasuk dalam tipe konsumsi, artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Kemudian untuk net income type, pada tipe ini tidak dimungkinkan adanya pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan pajak. Pengurangan tersebut diperkenankan hanya sebesar penyusutan atau depresiasi yang ditentukan pada saat menghitung net income atau laba bersih dalam rangka perhitungan pajak penghasilan. Kemudian untuk gross product type, di mana pembelian barang modal tidak diperkenankan sama sekali untuk dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Akibatnya, barang modal dikenakan pajak 2 kali pada saat pembelian dan melalui hasil produksi yang dijual pada konsumen. Kemudian prinsip pemungutan. Ada dari prinsip tempat asal dan juga prinsip tempat tujuan. Prinsip tempat asal di mana PPN ini dipungut di tempat asal dari barang atau jasa, sedangkan prinsip tempat tujuan di mana PPN dipungut di tempat konsumsi barang atau jasa tersebut. Kemudian objek pemungutan. Objek pemungutan terdiri menurut pasal 4 Undang-Undang PPN terdiri dari pada saat penyerahan barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak. Kemudian impor yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai, impor barang kena pajak. Kemudian pemanfaatan di dalam daerah pabean atas barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, serta ekspor oleh pengusaha kena pajak untuk barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak. Kemudian apa sih yang selanjutnya terkait dengan barang kena pajak dan jasa kena pajak ya? Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan barang mewah yang terdiri dari barang kena pajak berwujud, kemudian barang kena pajak tidak berwujud, misalnya hak paten, lisensi, dan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian barang kena pajak berwujud sendiri itu terdiri dari barang kena pajak berwujud yang bergerak, misalnya barang dagang, dan barang kena pajak berwujud yang tidak bergerak, misalnya bangunan. Lingkup dari barang kena pajak tidak berwujud itu terdiri dari hak menggunakan hak cipta, paten, desain, formula, merek dagang, dan hak atas kekayaan intelektual yang lain. Kemudian hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Pemberian pengetahuan di bidang industrial, komersial, atau ilmiah. Pemberian bantuan tambahan terkait ketiga poin tadi. Terus hak menggunakan gambar hidup, video, atau suara. Kemudian pelepasan hak yang berkenaan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual. Dan hak-hak yang tadi udah kita sebutkan. Nah, lingkup dari penyerahan barang kena pajak itu terdiri dari penyerahan akibat perjanjian jual beli, sewa, tukar menukar atau sebagainya, penyerahan akibat perjanjian sewa beli dan leasing, kemudian penyerahan kepada pedagang perantara melalui juru lelang, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, penjualan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan, penyerahan dari barang kena pajak dari kantor pusat ke cabang atau antar kantor cabang, kemudian penyerahan konsinyasi. Nah, penyerahan yang bukan termasuk penyerahan barang kena pajak, misalnya penyerahan kepada makelar, kemudian penyerahan untuk jaminan utang piutang, kemudian penyerahan kantor pusat ke cabang atau antar kantor cabang jika terdapat pemusatan tempat berutang. Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian pengalihan barang kena pajak akibat penggabungan, peleburan, penekanan, pemecahan, dan mengambil alihan usaha antara dua pengusaha kena pajak, serta penyerahan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi
Walaupun barangnya itu termasuk barang kena pajak, tapi ada metode penyerahan yang tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Jadi penyerahan tersebut atau pengalihan barang tersebut itu tidak dikenai PPN walaupun barangnya termasuk barang kena pajak. Kemudian yang termasuk barang yang tidak dikenai PPN yaitu hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil dari sumbernya langsung, misalnya minyak, gas, batu bara, dan sebagainya. Terus barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, kayak beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, telur, susu, kayak gitu. Terus hidangan yang disajikan di hotel dan restoran atau oleh catering. Nah, kalau kita di restoran terus kena pajak, itu sebenarnya bukan pajak PPN ya, tapi pajak restoran yang masuknya ke pajak daerah. Sementara kan PPN itu masuk ke pajak pusat. Kemudian yang tidak dikenai PPN lagi adalah uang, emas batangan, dan surat berharga. Kemudian penyerahan barang kena pajak yang dibebaskan dari PPN yaitu untuk rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, terus pesawat, suku cadang Angkatan Udara Nasional, kereta api, dan suku cadang yang diterima oleh PT KAI, kemudian senjata amunisi TNI Polri, kapal, suku cadang kapal oleh PT Pelni, terus vaksin polio, kemudian buku pelajaran dan kitab suci itu dibebaskan dari PPN. Kemudian jasa kena pajak. Jasa kena pajak adalah kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu fasilitas, kemudahan atau hak menjadi tersedia untuk dipakai. Nah, dari pengertian itu meliputi juga jasa untuk berproduksi dengan material dan berdasarkan petunjuk dari si pemesan atau yang disebut dengan jasa maklon. Nah, jasa kena pajak tersebut itu harus dikenai PPN. Lingkup dari jasa kena pajak dari luar daerah pabean itu misalnya jasa yang melekat pada benda tak bergerak di daerah pabean, misalnya jasa desain konstruksi bangunan. Kemudian jasa yang melekat pada benda bergerak di dalam daerah pabean, misalnya jasa persewaan mesin produksi. Terus jasa yang dilakukan di daerah pabean, misalnya jasa pengacara, akuntan, surveyor, itu termasuk JKP dari luar daerah pabean. Nah, jasa yang tidak dikenai PPN yaitu jasa medis, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, pendidikan, kesenian, penyiaran non-iklan, jasa angkutan umum, perhotelan, dan catering. Kemudian ada juga jasa keuangan, asuransi, layanan pemerintah, wesel, kemudian tempat parkir, dan jasa tenaga kerja. Selanjutnya untuk perhitungan PPN. Sebelum kita menghitung PPN, kita harus tahu dulu tentang DPP atau dasar pengenaan pajak yang menjadi dasar perhitungan dari objek pajak yang dikenai PPN. Yang pertama, harga untuk barang kena pajak, dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual atas BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga. Kalau harga jual itu sudah termasuk PPN dan potongan harga, maka harus kita keluarkan dulu dengan mengalihkan dengan 110%. Kemudian untuk jasa kena pajak, maka DPP-nya adalah harga penggantian, juga tidak termasuk PPN dan potongan harga. Kemudian untuk ekspor, itu berdasarkan nilai ekspor, berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Kemudian untuk impor, itu DPP-nya adalah berdasarkan nilai impor, yaitu CIF atau Cost Insurance and Freight, ditambah biaya dan pungutan kepabeanan, juga nilai lain yang ditentukan berdasarkan
undang-undang. Nilai lain ini misalnya untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, itu DPP-nya adalah harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba kotor. Kemudian untuk barang kena pajak yang semula tidak hendak diperjualbelikan, nilai DPP-nya adalah berdasarkan harga pasar wajar. Kemudian untuk penyerahan dari kantor pusat ke cabang atau antar kantor cabang, itu DPP-nya adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Kemudian untuk penyerahan melalui juru lelang, itu DPP-nya adalah berdasarkan harga lelang. Kemudian untuk penyerahan jasa pengiriman paket, biro perjalanan dan biro wisata, itu DPP-nya sebesar 10% dari jumlah tagihan, di mana pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK 03/2010. Nah, dasar pengenaan pajak ini tidak mengakui pembayaran di atas atau di bawah kewajaran akibat adanya hubungan istimewa. Kemudian tarif PPN ya. Tarif PPN pada dasarnya adalah 10%. Ini berdasarkan pasal 7 Undang-Undang PPN sebesar 10% yang berlaku atas penyerahan secara umum dan 0% yang berlaku atas ekspor, di mana pajak masukan bersifat dapat dikreditkan. Nah, tarif ini bisa diubah menjadi minimal 5% dan maksimal 15% dengan peraturan pemerintah. Kemudian kapan saat terutangnya PPN? Saat terutang PPN yaitu saat penyerahan barang atau jasa kena pajak, kemudian saat impor atau saat pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, atau saat ekspor. Kemudian bisa juga saat pembayaran ya. Saat pembayaran apabila pembayaran ini dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan dengan saat penyerahannya. Jadi kalau pembayarannya itu lebih dulu dibandingkan penyerahan, maka saat pembayaran itulah saat terutang PPN. Atau saat-saat lain, misalnya untuk barang kena pajak berwujud itu pada saat penyerahan kepada pihak pengirim atau jasa pengiriman. Kemudian untuk BKP tidak berwujud yaitu saat pengakuan piutang, saat penagihan atau saat penandatangan kontrak. Kemudian untuk penyerahan akibat perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha atau pemekaran usaha, maka saat terutangnya PPN adalah pada saat hasil rapat umum pemegang saham itu ditetapkan. Kemudian kapan saat penyetoran dan pelaporan PPN? Batas penyetoran PPN yang dipungut atas impor itu 1 hari setelah terutang. Batas penyetoran PPN yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah itu tanggal 7 bulan berikutnya setelah terutang. Kemudian batas penyetoran PPN yang berlaku secara umum itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah terutang, dan batas pelaporannya untuk SPT masa PPN adalah pada akhir bulan berikutnya setelah terutang. Kemudian tempat terutangnya PPN. Untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka tempat terutangnya adalah di tempat pengukuhan si pengusaha kena pajak. Kemudian untuk impor, tempat terutangnya adalah tempat dimasukkannya barang kena pajak. Kemudian untuk pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean, maka tempat terutangnya adalah tempat kedudukan si pihak yang memanfaatkan tersebut. Terus untuk kegiatan membangun sendiri, maka tempat terutang PPN-nya adalah tempat bangunan itu didirikan. Kemudian untuk penyerahan antar cabang, maka tempat terutangnya adalah tempat kedudukan kantor cabang. Oke, demikian
untuk materi PPN part 1. Untuk selanjutnya terkait dengan faktur pajak, pengusaha kena pajak, dan sistem kredit pajak akan kami sampaikan di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.